Tapi Gini kalau aja, penyerangan gini, kalian gini, 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 buat, gini, gini, gini. takut Guru-gurunya kalian. bukan, guru-gurunya Tritunggal, dia dengkotnya Tritunggal yang laki-laki Udahlah, siapa? Bawa ke sini. ini Itu Bapak atau bukan? Ditanya, Yesus itu Allah Bapa atau bukan? Kan ditanya tadi sama Malikil. saya bukan pembela dan pendakwah seperti kalian. Itu iblis kalian itu pembela pendakwah itu. Saya ini orang netral biar kalian tahu. Kalau bukan 3 berapa Tuhanmu? Tuhanku satu. 1. Namanya? Namanya rahasia begitu. Astagfirullah. Tuhannya namanya. Astagfirullah kau rahasia. pula kau astagfirullah kau. Gitu kan? Maksudnya, jadi Bapak itu seperti apa ya? Seperti benda yang mengeluarkan sesuatu gitu. Apa bagaimana itu? Saya tuh rada bingung konsep apa Trinitas itu saya berusaha untuk waktu itu anak gue tanya, Yesus disalib, ya. Bapaknya di mana? Kata dia bapaknya di surga. Bapaknya nonton, katanya. Kita kan kita coba Cuma mengaji. tunggal. Mereka teologi pesugihan. Kita coba mengerti kan. Oke, kita coba cara memahami cara mereka. Bang Billy, Bang Malikil, saya barusan saja bernarasi di roomnya Rifa ya. Saya kasih tahu begini, saudara-saudara saya Muslim, saya bilang gitu kan. Jadi gini, di Alkitab tuh ada dikatakan seperti ini. Selumbar di matamu kamu tidak lihat, tapi balok di mata sesamamu kamu lihat. Nah, itulah kalian. Jadi saya minta tolong, kalau bisa, apa yang kalian tidak pahami tentang firman Tuhan kami, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai detik sekarang pun, Yahudi dan Kristen itu tidak pernah berperang tentang kami mau pakai itu Tanakh, kami mau pakai itu Taurat, sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang orang-orang Yahudi juga banyak yang sudah menjadi orang Kristen, saya bilang begitu. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus itu nikah apa semua, itu asumsi kalian yang betul-betul sangat menghujat. Saya bilang begitu. Jadi Kan kalau sudah dijawab bro Jangan kemarin. tertuduhkan sama orang lain Malikil. ya, terus saya bilang begini lagi, Bang Billy sama Bang Melikil ya, saya bilang gini. Saya orang Kristen tidak pernah mengimani itu yang namanya doktrin-doktrin Bapak Gereja, apalagi Tritunggal. Tunjukkan satu kata pun yang ada kata Tritunggal, pengajaran Tritunggal itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak ada. Dan saya mengaku bahwa Yohanes 1 dan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal itu siapa. Bahwa saya punya Bapa di surga, saya punya saudara di surga, saya punya anak. Tidak pernah, literasi di Alkitab tidak pernah ada. Tapi dia katakan bahwa pribadi Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi jangan sampai mau memaksakan keinginan otak logika kalian tuh bahwa Allah itu tidak bisa menjadi manusia, atau Allah itu tidak bisa memiliki sifat-sifat ciptaannya. Tidak bisa kalian membatasi kuasa Tuhan. Siapa kita? Siapa Anda? Mau membatasi, oh Tuhan tidak bisa jadi manusia, Tuhan tidak bisa jadi gini. Oh, nggak bisa. Gitu loh. Jadi kalian harus mengerti, orang-orang Israel di zaman itu, orang Yahudi, orang Yunani waktu zaman itu menantikan sang juru selamat itu gitu loh. Jadi jangan terlalu inilah, orang belajar Alkitab itu perlu pendalaman Alkitab. Yang namanya sekolah Alkitab tuh harus ada. Saya diserang lagi, kamu sekolah Alkitab. Saya bilang saya sekolah Alkitab, walaupun saya sedikit gimana gitu ya. Saya sekolah Alkitab, saya bilang gitu. Pemahaman Alkitab tuh orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang mau bergaul dengan Alkitab. Lah kalian masuk gereja aja nggak pernah kok mau bahas-bahas Alkitab. Gimana sih kalian ini? Gitu. Jadi saya ini Wanes ini. Terserah kalian mau bilang apa. Yesus bagi saya segala-galanya adalah Tuhan dan juru selamat saya. Dan dia sekarang sudah kembali kepada keberadaannya adalah Roh. Gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu framing gimana Tuhan kami ini. Belum tentu di keimanan kalian tuh juga menyatakan. Karena apa? Bagi pemahaman kami
Alkitab kamu tuh cuma dongeng, halusinasi semata. Kalau kami bilang begitu juga gimana? Ayo. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak bicara Itu hai. kalau diskusinya langsung berkata kitab Bukan dongeng, diskusi, penyerangan. itu bukan diskusi, itu sudah selesai itu diskusinya kayak gitu. Artinya tidak ada lagi argumentasi yang bisa dilantunkan kalau narasinya ya seperti itu. Terbatas, jadi kemampuannya terbatas sehingga dia supaya cari cepat. Diskusi, kau berani sama Utimena, ini buktinya nggak berani kau, berarti penyerangan. Kalau diskusi nggak ada. Usur, kau istilahnya. sebagai Tritung, pembelaanmu masa begitu doang? Ya udah kamu aja, Udah ada kalau narasi kamu yang lebih baik. terhitung, kamu aja user gantikan Ibu Uti. Saya serius ya, saya itu tidak mau diskusi dengan perempuan, paham ya? Bahkan kalau perempuan di room saya kalau lagi diskusi debat itu saya nggak mau naikin. Oke, kau tuduh aku terhitung nggak apa-apa. Saya Ya, udah, terhitung kamu tak wakili pernah jadi terhitung. mengimani tiga Tuhan. Dengar dulu. Nah, Kalau kau tuduh aku terhitung, oke, saya terhitung nggak pernah mengimani tiga. Oke, Kamu Nah, malu-malu, bukan tidak Malu mengimani, juga, Apa malu-malu. lagi? Malikil. Jadi gimana nih konsep Kristen soal Tuhan menurut kamu gitu? Bapak Tuhanmu. sendiri, Kau anak itu sendiri, apa Roh Kudus itu sendiri? Atau itu semuanya satu? Jadi gimana ya? orang yang mengaku bahwa dia adalah Bang User, ginilah saya luruskan. Itu bukan tuduhannya Bang Malikil. Tapi itu yang disampaikan Bang Malikil itu ada semua itu dasarnya diambil di dalam Alkitab. Itu tidak dikarang-karang. Siapa yang tidak mengaku Yesus Bapa, dia tuh antikris dan akan ada pengupahan. Itu ada dia Alkitabnya. melihat oknum, menjumpai oknum. Itu loh Bang. apa? Bang Bil, saya pakai aja ini si Mungkin dia Usur, temui nggak beberapa diskusi, oknum yang nggak memang bisa. begitu pengakuannya. Iya, nggak nyambung ini sinyalnya nggak bagus Iya, ini mending dia user. turun aja. Heeh. Memang kalian nggak berani sama Uti, ya udah. Aduh. Pengecut kalian nggak berani sama Uti. Iya. Yang penting kamu senang, User. Bang User, kalau Bang User percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh. Bapaknya Yesus, Saya Yesusnya. tidak pernah percaya ada tiga Tuhan. Oke. Jadi Itu nggak urusanku itu. jadi gimana konsep ketuhanan Bapak? Yesus Bapa atau bukan? Saya cuma mempercayai Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Iya, yang Jangan menciptakan kalian kan tuduh- Bapa. tuduh asumsi liar. Yang menciptakan kan selesai. Bapa. Percaya kucing sama ayam. Yang Tidak tahu aku ingin kita siapa tanya. itu yang jelasnya. Gini. Yang pencipta yang setia saya Sekarang yakini. user kita Mengenai diagnosa. kemana hakikat kalian, kemana Iya. apa kalian, itu urusan kalian. Saya mau mendiagnosa kamu. Kamu percaya Yesus Bapa? Itu tidak ada urusanku. Yang penting saya Aduh. mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Berarti modal pasrah ini. Berarti Tuhannya bukan Yesus ya? Ya Tuhannya bukan. Yesus Itu apa? kalian lah itu. Tuhannya Ya. Yesus apa? Tuhannya Yesus apa Allah apa Hasem tuh? Nah, Itu Hasim tidak ada kayaknya. urusanku. Loh, kan Yang pertama dan terakhir Alfa Omega itu aja. Oh berarti Yesus. Tidak ada urusanku itu. Kalian pendakwa itu iblis kalian nanti kalau menuduh. Makanya rendahkan hati kalian di mata Tuhan. Tanya. Supaya Turunkan aja, kepala Osep. kalian tidak Turunkan aja ini begini. Tilangan Makanya batu. ditanya sama Nikil, Yesus Tukang tuh Bapak tendang bukan. kalian itulah sifat iblis. Bang Gak Billy, berani kalau dia pengecut. percaya Gak berani ada sama Alfa dan Uti Omega, Mena Tuhan ini. Yesus Bang Billy. Gitu Pengecut, loh. tukang tendang. Tendang lagu silakan. Jangan Iya. nah, kalau Karena kamu tendang asal nanti- bunyi, Bro. Karena kalian Teratur lah. pengecut. Uti Nah, Mena pengecutnya di aja mana? kalau memang diskusi namanya. Aduh. Gak ada alasan gak berani kalian. Tapi Gini kalau aja. penyerangan Gini. kalian buat, Guru-gurunya kalian. bukan guru-gurunya Tritunggal, dia dengkotnya Tritunggal yang Udahlah. laki-laki siapa? Bawa ke sini. Ini berapa yang menonton ini? Aduh. 124. Kalian lihat ya 124 Kenapa? ya. Kalian Ini itu rumpun kehabisan pengecut ya, stok nggak berani lihat laki-laki. ya. Wih, Tritunggal itu kehabisan 124 stok laki-laki atau gimana? Terbukti dengan sah dan nyata nggak berani menaikkan Utimena ya. Aduh. Ini rum pengecut ini. Gentleman lah laki-laki. Lah kau itu, Kalau gentleman kau burung itu itu udah laki-laki naik. wakili lah. Kau itu harusnya laki-laki wakili, jangan jadi bencong Saya kau kan di udah sini. naik ini. Iya wakili ya Saya udah. kan udah naik ini secara jantan. Kamu bela Tritunggalmu, jangan saya jadi ini bencong kau di orang yang atas. tendang. Aduh.
Nggak Kau nyaman kita wakili Ditanya user. tadi Yesus itu Bapa atau bukan? Ditanya Yesus itu Allah Bapa atau bukan? Kan ditanya tadi sama Malikil. Oke, saya dengar narasi kalian 1 menit ya. Saya dengar narasi kalian 1 menit. Saya Iya, tutup mic dulu kamu 1 kalau menit. Apa yang kalian Tritunggal, bilang? kalau kamu Tritunggal, kamu bela Tritunggal, jangan jadi bencong kau di atas ini. Begitu logikanya. Ah, jadi laki-laki kok kayak bencong Saya begitu. Gentle lah. pembela dan pendakwah. Saya bukan pembela dan pendakwah seperti kalian. Itu iblis kalian itu pembela pendakwah itu. Saya ini orang netral biar kalian tahu. Justru Tapi yang kalau ngatain kalian iblis itu yang iblis. benar, Orang ya kita benarkan. ngomong tentang ketuhanan, Kalian kita kan salah. ngomong tentang Saya tolak. ketuhanan. Kita kan sedang ngomong Yang jelas tentang kalau konsep kalian benar, ketuhanan. saya benarkan. Kalau kalian agak belok, saya tolak. Itu aja intinya. Nggak ada pembela pendakwah di sini. Ngomong kalian 1 menit, saya dengar. Mau nilai orang benar apa salah? Ngomong yang benar dulu, Bang. Ya udah dah diam dulu. Aku up host ntar aku versus Uti. Ya, Oh Utinya boleh. mana? Naikin Bro Trinity itu. Nah, Trinity mana dia? Ya, Malikil di report. Ya, Malikil kena report. Sukan Tritung kerja. Malikil, lu di report tuh. Ya, gimana sih? Cemen lah. Itulah iblis biasa itu kena report. Biasa itu, nggak apa-apa, maklum aja kita. Pasukan Tritung memang begitu, dia nggak mampu membela imannya, Nah, akhirnya gini loh, report-report. kita diskusi bagaimana konsep ketuhanan Kristen versi Tritunggal. Nah, dengan Kristen versi Oneness. Nah, kalau memang mampu silakan naik, nggak usah report. Itu kan ketahuan cemennya. Bro Osep, sorry, mau revisi sedikit. Sebenarnya kita itu tidak membawa bendera apapun, termasuk Oneness. Kita nggak paham itu. Itu Oke. hanya label dari Tritung-Tritung yang sudah putus asa menghadapi kita. Jadi mereka harus menyebut kita dengan sesuatu, akhirnya disebutlah Oneness. Ya, itu Gitu. cap lah, cap dari Iya. Kalau kita mau dicap pun kita memilih Jesus only Oke. gitu sebagai pilihan label kita. Gitu Yes. aja. Thank you. I agree. Jesus only. I agree. Jesus only. Shalom, selamat pagi. Lalu Selamat pagi Trinity College. Salam kenal mana? semuanya. Uti Watimena kalau mau naik silakan. Ini udah ada Trinity College. Trinity jangan abu-abu dong suaranya Bang Trinity. Yang original aja lah. Masa Tuhan kita aja mau dibikin abu-abu? Yang original lah. Yesus Kristus itu Memang ini Bapa Allah dan original ya Tuhan. Bang Siboasi. Sudah berapa kali memang seperti ini. Mau dengar suara atau Siap, mau dengar argumen? Mau dengar tausiah. Lanjut. Nah, jadi user kamu bertuhan 3. User ditanya tuh. Dibuka mic-nya user. Semenjak kapan ada pengakuanku sama kupingmu itu aku berkuping 3? Kau Tuhanmu 1. ada pernah kau dengarkan aku membuat pernyataan Tuhan 3? Tuhanmu 1. Kau penuduh apa kau? Iblis jin dari mana kau? Itu Seharusnya pertanyaan. kau itu mengatakan sesuatu sesuai dengan ada bukti dan faktanya. Itu pertanyaan. Kalau nggak ada, kau masuk penjara nanti, ditangkap polisi kau sebagai pemfitnah. Ada Jadi pernah kau buat pernyataan sama ibu? Jadi Tuhanmu ibu- berapa? Kalau bukan 3 berapa Tuhanmu? Tuhanku 1. 1. Namanya Tepat. Namanya rahasia begitu. Astagfirullah. Tuhannya namanya. Astagfirullah kau, rahasia. pula kau astagfirullah kau. Tuhan baru namanya rahasia. Kaget. Kalau Ya, suka-suka kaget itu akulah. kan orang bisa. Aku punya ikutan. pribadi sendiri, rahasia pribadiku. Oh, Iya. Emangnya harus kau nyatakan samamu? oh iya. Kamu Kristen bukan? Iyalah. Kamu Kristen bukan? Paling ekstrim. Udah. Kamu Kopi. Kristen bukan? Emangnya kau apa? Kau nanya orang harus mau. Bang Siboasi di mute ya. Kalau Kristen itu harus Iya, kau mengabarkan Kristen. nama Tuhannya.
Kalau orang Kristen kalau- malu mengabarkan nama Kau Tuhannya, kenalkan itu dulu bukan dirimu, Kristen. baru Itu buka pengecut. diriku. Ya, nama Kau Tuhanmu Kristen siapa? atau enggak? Iya, Tuhan saya Yesus. Kau nanya Kamu? orang, harus kau jujur dulu lebih Saya dahulu. orang Kristen. Kau Tuhan Kristen. saya Yesus. Kamu? Yesus Tuhanmu. Yang di samping rumahku juga Yes. Yesus namanya. Oh ya? Bang Billy, tertawa dulu Bang Billy. Saya senang dengar Kasihan kalau Bang kamu, Billy itu Yesus. tertawa itu. Mantap, keren Itu tertawa. Tuhanmu ya. Berarti kamu memang Di samping bukan orang rumahku Yesus Kristen. juga namanya. Karena orang Kristen itu diperintahkan untuk mengabarkan nama Tuhannya. Kamu merahasiakan nama Tuhanmu, kamu malu. Kamu Enggak, di samping malu rumahku punya ini Yesus, Tuhan. Yesus Kau namanya. nggak berani kamu bilang nama Yesus Tuhanmu. Nama Ronaldo. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Itu Tuhanmu ya. Ah, memang kamu pengecut. Bilang Udah, ya atau siapa tidak aja. dari perwakilan yang mereka yang bisa mau naik di sini debat? Kalau Ya, yang nggak bisa model-model kalau juga ya, begini tidak. buang waktu. Tritung yang punya otak sedikit soalnya ini yang ini nggak punya Bisa. otak, bingung juga. Harusnya Aderion atau Nggak bisa kau jawab. Kayafas. Ya, yang punya Yang bisa otak, menjawab ya. itulah punya otak A atau B aja. Kamu bukan Kristen, kamu nggak mengabarkan nama Tuhanmu. Orang Kristen disuruh mengabarkan nama Tuhannya. Pertanyaannya, ini Kristus. Tuhanmu itu Yesus. Dia ini bukan Yesus Kristen, yang bro. bagaimana Tuhanmu itu? Ya, Yesus tapi yang dia di ini samping Kristus. rumahku kah? Kamu Kristus. Tuhanmu Atau siapa? tidak? Kamu bilang Tuhanmu satu, namanya Itu siapa? jawab dulu. Kamu jawab Itu dulu nama pertanyaannya. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Tuhanmu Yesus. Udah nggak lolos, Yesus kamu yang di udah samping jangan banyak rumahku itu cincong lah. kah atau tidak? Ini Ya tritung atau nekat tidak ini ada, mah. itu yang berotak. Asal bunyi ini tritungnya. Iya. Oh, Sep, Itu baru berotak. naikin Tritung itu ada PS Pangihu itu Amin Trinity. Nah, mungkin beliau Tritung. Tuh, pester tuh. Enggak, dia sama dengan saya, Tuhannya Tuhan Yesus. Oh, gitu ya. Oh, User iya. ini yang nggak jelas Tuhannya. Iya, nggak jelas ini. Dirahasiakan. Tuhannya bapak gereja dia. Ngaku Iya. orang Kristen tapi nama Tuhannya dirahasiakan. Orang Kristen itu disuruh mengabarkan nama Tuhannya. Sepertinya Gitu, Om. Kalau Tuhannya kamu Kristen. itu Kembali lagi ke bapak-bapak gereja. Itu bapak-bapak gereja di mitosnya atau dipercaya mendapat pemberkatan semika dari rasul-rasul di zaman itulah. Apakah bisa dibuktikan kalau mereka itu mendapat penumpangan tangan dari rasul-rasul sebagai tanda otoritas di dalam kepemimpinan Kristen? Itu yang perlu Enggak ada kita bukti cari. itu. Kapan ide itu bapak-bapak gereja itu muncul, itu atas idenya dari mana gitu? Enggak ada bukti itu. Rasulnya nggak nyampe Itu umur hanya 300 soalnya. overclaim itu. Hmm. Itu hanya semika organisasi, bukan semika para rasul. Cuma ditarik-tarik ke situ untuk legitimasi saja. Dicocokmologi. Biar terkesan bersanat. Nah, Mm-mm. Jadi Nah, makanya mm, tunggu, saya akan ngasih data nih. Makanya kemarin ada saya kasih gambar ya. Kan menurut mereka pakaian imam mereka itu diambil dari teks perjanjian lama atau imam-imam yang Lewi. Nah, tunggu bentar, mana? itu hanya ritual-ritual aja itu, bro. Nggak ada dasar kitabnya. Mana Itu ada bukan rasul seragam pakai Koping pakaian. Ho, bro. Rasul-rasul itu Ya, ini pakaiannya sama sekali- sederhana. Ini sama Pakaian sekali biasa. saya tidak bermaksud untuk menghina ya, cuma maksudnya di dalam situs mereka di menu terus pergi ke liturgi terus tentang pakaian imam. Nah, di situ terus pakaian imam ini mengadopsi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian lama warnanya nggak boleh merah begini, terus ada baju efod tutup dada itu yang ada 12 batu-batu itu mewakili 12 Israel. Nah, ketika bajunya seperti ini itu dalilnya dari mana? Terus saya tanya sama Malikil, katanya kalau masih percaya imam berarti percuma Yesus itu mati karena Yesus itu adalah imam dan raja kalau menurut Malikil. Itu bagaimana itu? Malikil pertanggungjawabannya atas Iya, statement Anda. jadi Ini ahli Feng Shui ya, Osep? Oh enggak, ini imam Kristen Ortodoks. Oh, kirain ahli Feng Shui.
Jadi Enggak, ini di imam Kristen kekristenan Ortodoks. itu yang ada kan nabi, rasul, nabi, pengajar, apalagi ya, atau guru ya. Ada 5 jawatan imamat itu. Nah, kalau imam dalam arti perantara lagi antara manusia dengan Tuhan, kalau dalam kekristenan ya, itu sudah tidak ada. Karena jabatan imam yang menjadi perantara, imam besar yang menjadi perantara antara umat dengan Hazem, itu adalah sudah digenapi dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus mempersembahkan, mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri, ya, menjadi pendamaian, sehingga tabir bait Allah terbelah 2, sehingga manusia dapat bertemu dengan Tuhan itu tanpa perantara lagi. Nah, yang ada itu kan hanya pemberita Injil, ya, rasul. Rasul ini kan orang-orang awal yang memberitakan Injil. Guru, apalagi gembala, apalagi ya, ada 5 yaitu nabi. Nah, ini semua semikanya bukan dalam arti lahiriah lagi, tetapi setiap orang yang mau melayani itu harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi penumpangan tangan oleh para rasul, pembaptisan, kemudian penumpangan tangan, kemudian orang diurapi Roh Kudus. Jadi rasul itu hanya alat saja, tapi Roh Tuhan yang mengurapi. Sama seperti Rasul Paulus ya, ketika dia bertobat, dia masuk dalam persekutuan jemaat di Antioquia. Ketika mereka bersekutu berdoa, Roh Kudus berbicara kepada jemaat, utuslah Paulus dan khususkanlah Paulus dan Barnabas bagiku untuk kuutus menjadi kabar Injil. Nah, jemaat yang mendengar suara Roh Kudus ini menumpangkan tangan bagi mereka dan mereka diutus. Jadi semikanya itu bukan semika lahiriah lagi, tapi pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi orang yang dipilih itu. Yang pilih juga Roh Kudus sendiri. Bisa melalui jemaat, bisa melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih dulu dipakai. Tuh. Ya, berarti dalilnya berarti memang tidak ada lagi sistem keimamatan. Jadi sejatinya tidak ada lagi sistem keimamatan di dalam Kristen seharusnya, menurut Anda begitu? Betul? Oh, tidak ada lagi, karena kita semua kan sudah sama. Yang persoalan itu diurapi, dipakai oleh Tuhan apa tidak. Makanya perlu dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus syaratnya bertobat, kan begitu. Bertobat, ya kan? Lahir baru, dibaptis Islam, dipenuhi Roh Kudus. Nah, baru diutus untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang belum lahir baru tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Nah, orang yang nggak dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin memberitakan Injil, tidak mungkin masuk dalam pelayanan. Nah, makanya banyak sekarang kan pelayanan-pelayanan yang liar, hanya model diangkat organisasi, tetapi diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus belum tentu. Gitu. Itu intinya. Oh, kalau gitu teologimu tentang tabir yang terbelah itu, kenapa enggak waktu Yesus lahir itu dia terbelah? Kenapa waktu dia di kayu salib? Kalau itu teologimu. Nah, kenapa kamu bertuhan lebih dari satu? Gak berani bilang nama Tuhanmu. Kamu bilang dulu nama Tuhanmu, baru kamu tanya saya. Teologimu itu salah itu. Kalau kamu udah jelas nama Tuhanmu siapa, baru kamu tanya saya. Saya kasih kamu satu pertanyaan, belum kamu jawab. Kamu mau tanya saya banyak. Kamu diam aja mendengar, bertobat, Itu lahir teologi baru. itu salah itu. Kalau kamu sudah lahir baru, bertobat, nah Justru baru kau bisa kau tahu yang nama menjarum Tuhanmu siapa. kembali tabir Ya. bait Allah yang terbelah itu. Justru kau yang menjarum kembali. Loh, kok diam? Lanjutkanlah penjelasanmu. Halo, selamat pagi. Shalom, bro. Selamat Ya, pagi. menjelang siang. Selamat pagi. Selamat pagi, Nah, Shalom. selamat pagi. Bisa sharing terkait tirai bait Allah ya. Ya, Terbelah dua. silakan.
Di sini ada Ya, Pak jadi begini. Trinity College, silakan. Iya, ini user mau diajarin soal itu, Bro Triwira. Silakan. Siap, Pak Trinity Om luar saya biasa kayaknya ya. nih. Silakan Om. Om Triwira. Ya. Jadi bro user, pertanyaannya boleh seperti itu. Tapi begini, itu kan suatu pertanda. Biasanya begini. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, Ya. itu peristiwa fenomenal yang kalau dicari peristiwa seperti itu nggak ketemu, nggak ada. Hanya itu satu-satunya. Bayangkan ya, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya terjadi apa? Gempa bumi. Satu. Kedua, ya gelap gulita Yerusalem itu, ya selama 3 jam kalau tak salah. Oke. Terus apalagi fenomena yang terjadi? Orang-orang bangkit, orang yang sudah mati bangkit dari kubur dan masuk ke kota. Terus tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Oke. Jadi banyak sekali peristiwa fenomenal. Ya, sampai-sampai percakapan antara murid Tuhan Yesus ke Emmaus, 2 orang itu, ya kan, yang tidak menyadari bahwa Yesus itu telah bangkit. Mereka berkata, apakah engkau orang asing tidak tahu yang terjadi? Ya, peristiwa fenomenal. Itu luar biasa. Itu sejarah membuktikan. Ya. Jadi semua orang tahu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati, disalibkan, dan terjadi peristiwa yang fenomenal itu. Oke. Nah, apa? Peristiwa itu terjadi apakah spontan atau cuman terjadi begitu saja? Tak ada, semua yang terjadi itu suatu pertanda, ada sign, termasuk tirai bait Allah yang terbelah dari atas ke bawah, ya kan? Itu menunjukkan bahwa ya tirai yang memisah antara ruang maha suci dengan ruang suci itu terbelah. Berarti dengan matinya Tuhan Yesus kita bisa berhubungan langsung, ya, dengan Allah yang adalah roh itu secara langsung. Ya. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Berarti yang membelah itu, Jadi yang dengan membelah kehadiran itu, Yesus di yang dunia merobek ini, itu. apakah kita juga bisa Sebentar bro, sebentar bro. Coba dijawab, Bang. Bentar dulu bro. Sebentar dulu, belum selesai. Jadi kalau dia dirobek dari atas ke bawah atau dia terrobek dari atas ke bawah, itu menunjukkan bahwa yang di atas yang merobek itu, Bapa yang merobek itu, Ruah yang Maha Kuasa itu yang merobek itu. Sehingga dia terbelah dan ruang pemisahnya terbuka. Tidak ada pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Itu menunjukkan bahwa kita bisa langsung dengan matinya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu menggenapi semua yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa dia menjadi imam besar agung yang membawa darahnya sendiri. Kan gitu. Gitu loh. Maka itu terbelah. Siapa yang percaya dia sudah tidak fisik lagi, sudah roh. Jadi kita yang percaya itu bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga yang adalah roh itu. Langsung. Ya kan, tidak ada pemisah lagi. Kita datang di situ. Oke? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua. Makanya diajari berdoa gitu ya Bang Triwira ya, sama Tuhan Yesus ya. Gimana bro? Makanya kan kita diajari berdoa kan sama Betul. Tuhan Yesus kan. Jadi Betul dengan sekali. kelahiran Yesus itu ke dunia masih ada pemisah, Bang. Gimana, Bang? Bagaimana, tanggapannya, bro? Bang? Karena Putus-putus. Suara teologi bro saya bukan putus-putus. itu artinya. Sorry. Suara bro nggak begitu jelas bro. Sekali lagi bro. Sekali lagi. Halo bro user. Suaranya tidak jelas. Dengan kelahiran Mohon diulang. Yesus ke dunia, Bang, apakah masih ada pemisah, Bang? Seperti yang Abang katakan tadi, Bang. Aduh, sorry, tidak jelas lagi bro. Mohon maaf. Ulang bro. Sorry. Suaranya nggak jelas. Geleang gitu bro. Ulang. Halo bro. Mohon diulang pertanyaannya bro. Halo, salam. Selamat pagi. Oh, sudah turun dia. Berarti Assalamualaikum. jaringannya mungkin. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi. Halo, Jadi, Triwira. Opa.
Oh Pak Amir, aku mau nanya. Ya, mana? Tuhanmu siapa? Opa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya nggak ada Zat ya? yang maha pengasih lagi maha penyayang. Zat yang maha pencipta. Sekarang saya mau Namanya nggak ada. lagi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14. Aku nggak mau nanya Toha. Aku nggak mau nanya Toha, Om Amir. Aku mau nanya An-Naml 91. Ya, karena yang diberikan mandat dari Mekah yaitu Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu diperintahkan alaihi wasallam, menyembah Tuhan negeri Mekah. Sebagaimana umat apa itu Bani Israel dikenalkan yaitu Tuhannya Bani Israel kan gitu. Karena yang membawa oleh Bani Israel. Yang Sekarang saya diperintahkan tanya, kan sudah saya disembah sebutkan. Tuhan negeri Mekah. Ini kan ada orang Yahudi. Betul nggak? Betul nggak sih yang betul. diperintahkan Ya. disembah itu Iya, Tuhan negeri betul. Mekah? Iya, Tuhannya Nabi Muhammad dan Ismail dan Iya. Ishak, Yakub dan Ibrahim. Tapi Itu Tuhan jelas. yang benar adalah Tuhan Ya, Bani Israel, Yunus 90. Betul. Karena yang membawa adalah orang Bani Israel yang memperkenalkan Jadi Bani Tuhan negeri Israel yang Mekah dengan dikenalkan Tuhan oleh Bani Israel itu Iya Tuhan- betul. sama nggak Tuhan negeri Sama, Mekah sama. dengan Oh, Apa yang dibawa Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub. oke. Tapi lain Pertanyaan yang berikutnya, diperkenalkan oleh kenapa Paulus. Kan kenapa ini. orang Yahudi tidak boleh masuk apa itu yang di Ka'bah yang di Mekah itu naik apa di situ mempersembahkan korban di situ? Betul, Boleh dong betul. orang Yahudi ke situ mempersembahkan korban kalau sama. Boleh. Dulu Boleh. waktu Nabi Isa, Nabi Masa Musa bisa juga dibangun pernah mesbah di situ? Abraham atau Ibrahim sebagai bapak-bapaknya orang iman. Oh ya sudah, Pernah ke nanti sana semua, Bro. nanti Pernah kesana, tapi kalian bait belum Allah pernah. orang Yahudi Iya. dibangun di situ boleh digusur tuh. Boleh, memang kiblatnya Digusur tuh, sekarang benar. sudah beralih ke Mekah Al-Mukarramah. Tadinya Oh, berarti kiblat bisa. semua ke Yerusalem atau di bait Allahnya Oh, Bani orang Yahudi Israel. sekarang kiblatnya ke Mekah. Ya nggak masalah. Karena keyakinannya Enggak, beliau bisa adalah apa Tuhannya enggak? yang dibawa oleh, Bisa apa oleh enggak di Musa. situ? Oke, Sekarang saya kalau- tanya oke, sekarang terkait dengan ceritamu yang tadi di- loh terkait yang di terkait bumi Yerusalem, terbelah yang tadi di loh Yerusalem, saat yang Yesus Yerusalem bangkit itu. itu kan bumi terbelah itu ceritanya kan di Israeliah ya. Yang Sekarang di saya tanyakan Yerusalem. Bang Yahudi, seorang Yahudi yang mengenal terkait dengan sejarah keyahudian. Apakah Anda cerita terkait dengan bumi terbelah lalu roh kudus pada gentayangan hidup semua? Ini kan ceritanya di Yahudi, di Israel. Ya, Bukan oke, ceritanya di Yunani. Sekarang Oke, ditanyakan saya jawab oleh ya. orang Yahudi, apakah pernah cerita itu yang diberitakan oleh umat Kristen bahwa Oke, saya jawab bumi ya. terbelah sehingga roh-roh gentayang roh-roh apa itu kudus itu yang orang sudah mati itu, yang orang-orang kudus katanya bangkit semua. Ini ceritanya di Israel loh ya, yang Ya, menyaksikan banyak. Apakah saya itu tertulis di dalam ceritanya orang Yahudi? Silakan Bang Billy, jelaskan. Saya jawab begini. Kalau di dalam tanah tidak ada cerita Oh demikian. iya, oke, santai aja. Ya, Lalu saya cerita sekarang- ini cerita dari giliran mana, saya bro? sekarang kan. Sekarang saya tanya, Iya, giliran saya keselamatan sekarang umat boleh. Kristen dari bangsa Yahudi, tapi cerita terkait dengan Kita mau orang-orang suci, Abdul, bangkit, dengan Bro Amir, oke, kamu dengan jangan bumi begini. terbelah. Saya jawab Ternyata dulu. itu nggak ada cerita di Israel. cerita Abdul, dari mana ini? Abdul. Wah. Cerita dari Abdul. mana? Sebab Udah, sebentar, kamu kau tadi diam, kau menyamakan diam. dengan Jawab Yahudi. kok. Ada. Kau diam, kau Kamu diam dulu. menyamakan dengan Yahudi. Ceritamu Kamu semua jawab ada di ini, Israel. Om. Ceritamu semua itu di Gua mau Israel. nanya ke Bibi, Aduh, Kak. bisa nggak Gimana menerangkan itu? sholat 50 Ternyata orang waktu? Israel nggak ada yang menyatakan itu. lagi Gimana mau jadi dijawab. cerita dari mana ini? Astagfirullah. Lagi mau dijawab. Amir, kamu Itu diam harus ya. konsekuen Saya ya, dengan saya cerita-cerita di diskusi. Alkitabmu. Oke, Yang- kau Karena diam kitabmu situ. itu kan ceritanya di Israel. Ya, udah yang diam menonton dulu. banyak katanya. Yang Ya, menyaksikan ya, udah, banyak. kita tahu. Kamu diam dulu, jangan terlalu panjang rotasi bolak-balik diputar-putar itu. Iya, Ya, diam ini dulu. ada orang Yahudi ini. Ya, udah Oke. kau diam, kau Ceritanya diam. orang Yahudi ini.
Oke, saya jawab dulu Silakan. pertanyaannya ya. Oke. Oh, silakan. Saya Kau jawab. dia- Gua mau nanya ke Billy. Iya, jadi begini. Kira-kira apa sih Jadi begini yang bisa saya penjelasannya. dapatkan untuk paham dari sholat 50 waktu? Iya, oke. Bentar, Saya jawab bro. ya. Dijawab Pak Trinity dulu. Saya jawab gantian. dulu. Sebentar bro, saya jawab dulu. Ini kan apa namanya, Bro Billy ini Oh iya. itu bisa juga memberi info. Aku jawab dulu, Kalau di Om Amir. tanah, kalau di Bapak tanah Amir. itu pasti tidak ditulis, bro. Bro Amir, kau jangan ketawa. Ketawamu, ketawa yang apa? Yang bodoh. Oh, enggak ditulis Mana ada ya, tanah? itu- Tanah itu ditulis sebelum Tuhan Yesus. Ah, kau ini nggak ngerti kau Wih, itu. ini cerita paling Iya, menghebohkan, sebentar bro. dulu. Bodoh banget Cerita orang ini. menghebohkan, bro, di Israel yang nonton Tapi ya banyak. makanya kau diam. Bro Billy itu kan tanah Kalau dia orang bilang. Israel menyaksikan itu berarti Yesus dituhankan, bener itu. Iya, lagi mau dijelaskan, jangan dipotong dong, Opa Amir. Kau harus bertanggung jawabkan terkait dengan cerita-cerita yang dari Bani Israel yang diceritakan di Biblosmu. Oke. Maaf ya, Apakah ini saya orang Israel itu pernah Maaf, menceritakan Sudahlah, bahwa saya Yesus turun lah. lahir? Kalau nggak dikasih kesempatan, saya turun. Bumi terbelah. diturunkan itu tadi? Oke, saya turun. Makasih Pak Amir. Silakan bertausiah. Saya turun saja. Iya. Nggak dikasih Saya kesempatan. kan kemana, Bro? menarasikan Turun terkait Kenapa? kamu dari Israel. turun? Kita mau jawab, nggak dikasih kesempatan. Ya udah, ya udah jawab dulu, jawab dulu. Pak Gantian. dulu, Pak Pak Amir Amir. kan Orang bertanya. Israel yang jawab. Orang Israel yang jawab. Pak Amir. Kan Bro, Pak Amir bro. bertanya, biarkan Bang Trinity dulu menjawab. Jadi biar diskusinya Bang Amir. enak. Silakan. Yang berhak itu orang yang orang dari Israel, cerita dari Israel, bukan dari Yunani. Oh, biarkan Itu Bang cerita yang Trinity, biarkan Bang Billy dari bercerita, Yunani. nggak apa-apa. Ya Ya, udah, biarkan aku Bang turun Billy aja. Silakan terus mendongeng. Silakan bertausiah. Bang Billy. Bang Billy yang bertanggung jawab Aku menjawab turun. itu Iya, apakah silakan ada cerita mendongeng. itu. Silakan. Sampai jumpa aku ini. Makasih ya host ya. Apa, Udah thank you takut ya. Oke, mendengar Trinity. jawaban Billy apa bagaimana ini? Takut mendengar jawaban iyalah. Billy gitu ya? Harus turun. ada enggak itu cerita itu Kalau karena itu saya cerita ditanya yang nggak paling dikasih ini. waktu Ya, menjawab. kayaknya nggak kuat mendengar jawabannya Billy mungkin. Makanya pada turun. Oh, kalau saya itu Jadi mau dengar jawaban Aku saya pada nggak takut. ini? Enggak, Mau dengar jawaban saya Bang apa Trinity. tidak? Ya. Bentar. Jadi Ya gini. kalau nggak mau dengar Ya. jawaban saya turun. silakan. Satu. Bang Trinity bentar gini. Ya, Saya luruskan moderator, dulu ya. silakan. Saya luruskan Siapa dulu nih? ya Dua. Pak Billy, Rizky. silakan Bang Os. Pak Riki saya Tiga. teruskan Ya dulu udah, aku pemikiran pamit Anda lah. begini. Kalian itu banyak bicara, nggak kasih kesempatan orang bicara. Ya, aku turun ya. Lucu diskusinya gini. Apa ngecut lu? Tadi Kalau nggak Pak ada Amir kawan, kan nggak tadi ada nanya. timur-hurinya aja kabur lu. Pak Amir tadi nanya Lanjut apakah Bang ada Billy. cerita itu. Iya, lagi. Itu di dalam kisah dalam kitab kami nggak ada kisah yang tadi dibilang sama Pak Amir itu yang apa ya, yang ada di dalam perjanjian baru itu tirai terbelah menjadi dua dan orang yang mati pada waktu itu beberapa orang yang mati bangkit gitu. para nabi lagi itu. Orang suci kan para nabi. Iya, Pastinya itu nggak- ada nanti kalau ada, jelas kalau ya, ada. udah jelas ya. Kan jawaban Bro Billy itu kan benar karena Bro Billy nggak mungkin menambahin atau mengurangi sesuatu di luar kitabnya. Jawaban Bro Billy itu saya rasa udah wise lah karena dia tidak mau membicarakan perjanjian baru karena kan orang-orang Yahudi sama sekali tidak mempercayai perjanjian baru yang dibawakan oleh Yesus Kristus kan gitu. Makanya tadi Bang Trinity, Pak Triwira mencoba untuk meluruskan Pak Amir. Nah, Pak Amir kan tidak memberikan waktu untuk mereka menjelaskan. Gitu. Ini kalau misalnya kita anu kan gini, ya kan nggak mungkin saya bertanya tentang Al-Quran itu kepada Bang Billy Yahudi karena dia kan nggak mengimani dan tidak tertulis. Artinya nggak mungkin kita tanyakan sama orang yang tidak mengetahui kejadiannya. Betul, Gitu betul. dong. Kan gini bro, kan berkaitan dengan apa yang diceritakan di kitabmu itu, umat Kristen meyakini bahwa itu semua sejarah. Iya toh, sejarah itu diciptakan di mana? Di Israel. Pasti orang Israel yang zaman kononya terkait dengan bumi terbelah heboh bro, heboh banget. Apalagi ada orang-orang yang suci. Orang yang suci di situ berarti ada para nabi, karena para nabi hidupnya banyak yang di Israel. Oke. Dalam hal ini otomatis secara akal logika manusia yang waras, kejadian yang begitu heboh dengan terbelahnya bumi, lalu orang-orang suci yang sudah mati beribu-ribu tahun bangkit bro, bangkit ke mana? Ke kota Kudus. Nah, ini yang harus ditelusuri. Ini apakah benar cerita ini di dalam kitabmu berdasarkan sejarah yang ada di Israel?
Itu yang harus kau telusuri. Karena ini Ini sejarah agak semua. aneh nih. Siapa dulu? Triwira Karena ngapain sejarah typing di Yesus bawah ini? semua adalah dari Israel, Israiliyah karena lahirnya di sana, bro. Sebagaimana di Al-Quran juga disebutkan dari Israel, lahir di Israel. Nah ini semua sejarah yang dilakukan oleh Yesus ada di Israel. Apalagi ini terkait dengan terbelahnya bumi, orang-orang suci yang sudah mati beribu-ribu tahun, bangkit di kota Kudus, gemberuduk ke kota Kudus. Ini orang Yahudi pasti menyaksikan, katanya menyaksikan itu banyak sekali. Pasti ini cerita yang heboh di dalam keyahudian. Kalau ini Ustadz terjadi, Abdul, insya Allah orang Yahudi itu Ustadz Abdul, pada percaya Yesus sebagai Tuhan itu nanti. Tapi ternyata kan Ustadz Abdul, nggak ada cerita itu, gitu loh. Monggo. Ustadz Abdul. Hmm. Pak Ustadz, saya mau nanya, itu waktu cerita Isra Mi'raj, kan Rasulullah Mi'raj nih, Mm-mm. diberi tugas lah untuk umatnya, untuk Ya. sholat 50 waktu. Pas turun, dikasih tahu sama Nabi Musa, 50 waktu, umat gua aja gede-gede, mereka nggak sanggup mengerjakan. Udah, lu naik aja nego dapat 45, sampailah terakhir 5 waktu. Yang saya pertanyakan, sholat 50 waktu itu seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Kalau masalah terkait dengan sholat 5 waktu, 50 waktu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan pemberitaan kepada Tuhan terkait dengan apa yang telah diberikan para nabi. Ya, dah. Dan itu juga kami juga percayakan itu. Karena ini pewahyuan ya yang diberikan di dalam Al-Qur'an. Ini kan saya tadi mengcompare bukan masalah itu, bro. Sejarah semua yang dilakukan oleh Yesus di Israel. Itu saja. Ini nggak ada hubungannya, bro. Kalau kami meyakini terkait dengan kitab suci kami, terkait Nabi Muhammad diangkat oleh Allah untuk Isra Mi'raj, diperintahkan yaitu satu perintah, yaitu untuk sholat 5 waktu itu tadi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Kami percaya karena ini kami percaya dengan pewahyuan. Nggak bisa dijangka oleh manusia karena saksi pewahyuan adalah seorang manusia yang diberikan rahmat atau diberikan petunjuk sebagai seorang nabi, yaitu nabi dan Tuhannya yang jadi saksi dan malaikat-malaikatnya. Tapi ini kan cerita yang kamu lakukan di dalam kitabmu, itu kan cerita yang disaksikan oleh manusia banyak. Sebagaimana di dalam kitabmu itu bahwa bumi terbelah dan orang-orang suci bangkit dan pergi ke kota Kudus. Ini kan disaksikan. Menurut kitabnya kan disaksikan. Dan ini ceritakan di Israel. Pastinya di situ orang Israel mengetahui semua itu. Tapi kenapa catatan di dalam kitabnya orang Israel gak ada? Karena ini terkait semua dengan ketuhanan. Tapi kenapa dengan agama? Pastinya kalau ini terjadi, pastinya orang Israel. Walaupun yang bandelnya kayak apa ini cerita turun temurun. Pastinya ada catatan, tapi ternyata nggak ada. Lah ini cerita dari mana? Karena kitab suci loh. Betul. Kalau masalah Isra Mi'raj tadi, pasti ini masalah keimanan. Tapi yang diceritakan di dalam Roh Kudus bangkit tadi itu terkait dengan penyaksian manusia yang diceritakan di dalam Ibrahim, yaitu gini Pak Amir, Israel, gitu. Pak Amir gini. Amir gini, memang menurut sejarawan Max L. Dimon di dalam bukunya, kita tahu Max L. Dimon adalah seorang sejarawan yang mendapatkan banyak penghargaan atas buku-bukunya, yang menulis buku tentang Tuhan itu, tentang agama-agama di dunia, ada bukunya tuh. Terus dia bilang begini, tidak ada sejarawan yang sejaman dengan Yesus, itu tidak ada sejarawan yang sejaman dengan Yesus dan mencatat semua cerita yang ada di dalam Perjanjian Baru gitu. Jadi sejarawan yang sejaman dengan Yesus memang tidak ada. Kalau kayak misalnya setelahnya banyak, setelah zaman Yesus sejarawan kayak Josephus Flavius itu nggak sejaman dengan Yesus, itu beda zamannya. Jadi memang tidak ada sejarawan satupun yang sejaman dengan Yesus mencatat bahwa hal-hal yang terjadi di dalam Perjanjian Baru itu pernah eksis gitu. Lanjut.
Saya kasih kan nih bro, sebentar bro. Bro Amir ya, jangan terlalu panjang retorika, muter yang ditanya. Jadi begini, betul yang Bro Billy katakan. Sebentar lah Bro Abdul. Ya, jadi Bro Billy katakan jelas, memang tidak ada sejarawan yang pas seumur dengan Tuhan Yesus, pas di zamannya Tuhan Yesus, pas di Yerusalem. Ada. Nah, yang menulis sejarawan itu seperti yang dikatakan Bro itu memang tidak, tapi tidak jauh dari situ, ya. Tapi ada penulisan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yang paling dekat, yang paling dekat itu Flavius Josephus yang paling dekat itu. Ya, Flavius Josephus itu yang paling dekat, betul Bro. Setuju. Jadi itu Bro Amir ya, bukan berarti. Jadi begini, memang di tanah itu pasti nggak ditulis Bro Amir, nggak mungkin itu ditulis di tanah. Bro Billy tahu persis lah itu, nggak mungkin ditulis. Nah itu pasti ditulis di sejarah. Oke, jadi yang ditulis di Perjanjian Baru itu dikonfirmasi, kita cari catatan-catatan sejarahnya. Itu namanya bukti-bukti sejarah. Itu terkonfirmasi di bukti sejarah. Begitu loh. Ya sekarang saya balik, coba Bro Amir. Kalau mau ini, bisa nggak membuktikan bukti sejarah kelahiran Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih secara historis, kronologis dan sistematis. Jangan lihat di Alkitab, tapi di dalam di dalam kitab Anda, dan Anda harus secara kronologis, sistematis, ya historis itu. Silakan, ada nggak? Oke. Bahkan Jadi semua harus terkonfirmasi di dalam sejarah, dan itu ada dalam sejarah. Kalau Alkitab itu semua ada dalam sejarah, ada konfirmasinya. Begitu Bro Amir ya. Gini bro, saya jelasin ya, terkait dengan kelahirannya Isa alaihissalam di Israel dengan bersandar di pohon kurma. Ternyata si Israel dulu juga sebagai penghasil kurma juga loh bro, secara sejarah. Ini yang harus dikompar. Tapi kalau seorang Tuhan dilahirkan di kandang domba, ini malah susah. Karena apa? Seorang manusia makan makanan yang dimakan manusia, bukan dimakan oleh domba, kambing, seperti rumput. Tapi kalau di narasi Islam bahwa Allah memberikan rezeki kepada Maryam, yaitu apa? Didekatkan di kebun kurma, di situ makan. Sambil melahirkan kecapean, makan kurma, logis. Kalau di kandang domba apa? Maka Yesus makan, mamanya Yesus makan rumput, nggak logis. Secara ilmiah apapun, kalau orang habis melahirkan pasti lapar. Apakah dia mau kau narasikan mamanya Yesus melahirkan domba, lalu mamanya ikut makan di dalam kandang domba itu? Itu yang harus kau narasikan, karena kau hubung-hubungkan dengan Yesus adalah domba. Nah kalau di dalam Islam memang Yesus adalah seorang manusia. Kalau penelusuran masalah sejarah, sejarawan juga menerangkan bahwa di Israel dulu juga ada namanya kebun kurma loh itu. Itu sudah membuktikan salah satu dari kebuktian sudah muter. Sekarang saya tanyakan, nggak masalah gini loh. Karena Yesus di Israel juga menyebarkan masalah ajaran memperkenalkan Tuhan juga. Berarti orang Israel itu mengenal Yesus juga sebagian itu adalah seorang utusan. Dengan cerita-ceritamu yang di dalam Biblos, pastinya orang Israel yang menyaksikan anak cucunya sampai saat ini juga bisa mencatat bahwa Yesus pernah berkata bahwa bumi di Israel itu pernah terbelah. Dan orang-orang suci yang matinya sudah ribuan tahun bergentayangan hidup lagi, selalu mengumpul di kota suci. Iya, sudah berulang kali. Muter-muter sudah. Gantian bro. Bang Amir. Aduh. Bang Amir itu Matius 27 ayat 51 sampai 53. Matius 27 ayat 51 sampai 53 tolong dibaca itu ya. Iya. Waktu itu ada gempa bumi, bait suci terbelah, orang-orang kudus pada bangkit semua dari kubur. Silakan baca itu. Oke. Saya tambahin, Bro Abdul, gantian bro. Sudah berulang ya. Saya mau nanya ini. Sebentar bro, kalau saat itu banyak yang menyaksikan, kira-kira anak cucunya diciptain nggak itu masalahnya? Tahu itu mau dimaksudkan di dalam midras gimana? biasanya kalau ada cerita begitu. Ya, itu midras. Ya, setuju bro. Memang ada. Ya, betul. Bisa dicek di midras. Jadi gini, Bro Abdul gini, pelan-pelan Bro Abdul, tenang lah. Jadi begini, maksud saya begini bro, kalau bro bilang bahwa pohon korma itu pernah ada di Israel, di Yerusalem, di Yudea,
di Bethlehem itu kan menurut penelitian yang belum dijurnalkan itu bukan bukti sejarah, bro. Bedain. Itu penelitian itu, bro, tahu penelitian? Nah, jadi begini, jangan begitu. Kalau mau di tracing, kalau saya bilang di tracing di bukti-bukti sejarah. Tracing Anda tahu kan? Di tracing, di track and trace mengenai fakta sejarah. Tuhan Yesus itu bisa di tracing semuanya, bro. Itu di dalam sejarah ya. Jadi mulai dia lahir sebentar dulu, bro. Umurnya masih kecil Ya, sampai 29 sebentar. tahun kemana Bang Triwira? Kalau bisa di tracing, coba Sebentar jelaskan kepada saya. dulu, kau ini aneh. Kau Ya, tenang ya Bang dulu, Tri, ya, ya dulu. Bang Tri lanjutkan, ya lanjutkan. Bisa di Ya, tracing. Bang Andi, sebentar. biarkan Bang Andi, Saya bertanya, biarkan Bang Andi. Andi, ketika dia kau masih ini kecil sampai umur apa sih? Bang Andi, 29 biarkan, tahun biarkan Bang kemana? Andi. Aduh. Bang Andi, biarkan dulu. Ya, Bang Tri, ya lanjutkan, Ya, nanti Ya, habis begini, ini- bro, nanti ya. habis ini Kalau Bang saya Kolmi bilang lah, Bang Kolmi yang sistematis, membantah, silakan. ya sebentar, bro. Sesuatu begini, misalnya Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Pada saat dia lahir di pemerintahan Herodes, anak umur 2 tahun dihabisi, ya. Itu dicatat dalam sejarah. Nah, terus berikutnya apa yang peristiwa fenomenal itu? Ya kan? Peristiwa fenomenal itu bisa di tracing sampai dia pada saat dia dianiaya di zaman Pontius Pilatus, ya. Ya, dia dia disalibkan. Ada Via Dolorosa. Kamu datang ke Yerusalem sana. Ya, Via Dolorosa jelas dari dulu. Itu nggak pernah hilang. Kuburannya Memangnya ada, kuburan yang kosong. berpedoman Sebentar kepada dulu, sejarah Kal apa Bang Andi. Andi, jangan dipotong Bang Ampun, Andi. ini. Biarin, Eh. Bang Andi, biarin. Aneh Ya banget lanjutkan kau Bang ini, Tri, jangan ya. terlalu panjang juga ya. Iya, supaya Ya, Abdul lanjutkan, ini lanjutkan. tahu, ya. Jadi begitu. Jadi bisa di tracing dalam sejarah sampai dia bangkit naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu bisa di trace semua dalam sejarah, bro. Oke, itu yang saya mau, Bro Abdul. Ya, Jangan Bro Abdul membawa narasi yang tidak head to head, yang nggak seimbang Ya, gitu loh. Bang Andi, tunggu dulu Bang Andi. Coba buktikan. Jadi kayak pasar ini. Ampun deh. Aduh. Ya biarin Iya. aja Bang Andi, dia dengan apanya. Oke ya, jadi udah jelas ya, beda ya Bro Amir, itu bukti bukan bukti sejarah itu penelitian yang belum ada jurnalnya. Oke ya, sudah ya. Makasih. Oke, sudah Bang Tri. Bang Tri sudah. Bang Triwira Bang Triwira belum baca kisah para rasul ya. Ini Yesus itu orang Nazaret, Bang. Dibaca tuh, hai orang Israel, dengar perkataan ini, Yesus orang Nazaret, seorang yang dinyatakan di antara kamu oleh Allah dengan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan di antaramu melalui dia, seperti yang kamu sendiri ketahui. Itu orang Nazaret, berarti kitab Anda itu mungkin ada dua, kalau Anda mengatakan lahir di luar Nazaret. Oke, Baca di saya tanggapi Bro ya. Bro Rio, Bro itu jangan bilang saya nggak baca. Saya buktikan bahwa Bro yang tidak baca. Gini loh, Yesus ini lahir, kamu tahu sejarahnya, dia pernah lahir di Bethlehem. Ya, kenapa dia ke Bethlehem? Itu ada sejarahnya, oke? Terus dia sempat lari ke Mesir, balik lagi. Nah, tinggal di Yerusalem, tinggal di Nazaret, sehingga dia menjadi besar di Nazaret. Lahirnya, aduh, gimana sih? Kok tuduh saya tidak baca? Kau ini aneh gitu loh. Ya, oke. Ya, Bang selesai Tri ya. sudah. Oke. Sudah. Saya 2 menit selesai. aja, 2 menit. Bang Andi baru tanggapin 2 menit. Oke, katanya Yesus ini menurut sejarahnya ada. Sekarang kita memakai sejarah yang sekarang ya, sampai sekarangnya ya. Apakah Yesus waktu lahir di Palungan, Palungan tempat yang dia dimasukkan ke dalam Palungan itu, apakah ada sampai sekarang? Kayu salib yang waktu menyalibkan Yesus apakah ada sampai sekarang? Jadi semuanya itu mahkota yang dipakai Yesus itu dengan papan tulis Indri apakah ada sampai sekarang? Jadi sejarah itu bisa dikenal sama orang-orang di zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Itu harus dikenal, ditunjukkan juga. Firaun juga itu sejarahnya ada, tapi mayatnya sampai sekarang ada. Nabi Muhammad juga peninggalan-peninggalan dia sampai sekarang juga ada. Mulai dari sorbannya, mulai dari kasutnya, mulai dari jubah dengan segala sesuatu yang dipakai Nabi Muhammad itu Rasulullah itu ada sampai sekarang dimuseumkan. Yang sekarang kalau abang menceritakan tentang sejarahnya Yesus,
Mari tunjukkan mana kayu salibnya, mana papan indrinya, mana mahkotanya. Dan yang kedua, ya waktu Yesus itu disalibkan, dia diserahkan kepada Pontius Pilatus. Itu kan orang Yahudi yang menyalibkan. Apakah memang benar orang Yahudi menyalibkan yang bernama Yesus, yang lahir di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret? Bukannya itu yang diserupakan? Sesungguhnya Allah itu pemberi maha tipu daya loh. Allah tuh bisa berbuat apa saja. Menyerupakan bisa. Begitu loh, selesai dari saya. Silakan ada yang mau menambah. Saya tanggapi karena ini kan tanggapan untuk Kristen. Jadi begini, Bu, Bu Nur ini ya, tolong lebih jauh lah nyarinya. Ya, Bu Nur pernah ke museum-museum itu Eropa, ya, museum di Italia, ya, museum di mana lagi itu banyak di Yerusalem, ya. Itu ada semua yang Bu itu bilang. Jadi makanya saya bilang kalau mau di-trace itu jelas banget sejarahnya, bukti-bukti sejarahnya itu sangat-sangat jelas, ya, ya kan, sangat-sangat jelas, Bu ya. Jadi kalau Bu bilang mana ada semua yang Ibu bilang tuh ada, ya, yang penemuan waktu kereta Firaun itu waktu ditenggelamkan itu juga ada, bukti-bukti sejarahnya ada, semuanya ada, itu dikonfirmasi di dalam sejarah. Jadi nggak main-main, itu namanya kebenaran, jalan kebenaran yang sejati. Jadi kalau kebenaran yang sejati, Ibu, itu harus dikonfirmasi di dalam fakta-fakta sejarah, atau dibuktikan dalam fakta sejarah, atau difaktakan. Jadi kalau cuma tulisan, ya, janji ditulis, tapi nggak ada di dalam sejarah, itu namanya bukan kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejati harus. Nah, kekristenan itu Allah kita, itu Allah yang menyatakan diri. Dia berjanji, dia menyatakan diri, dia datang ketemu kita, menyelamatkan kita. Ya, dan itu difaktakan. Apa yang dia katakan dia faktakan. Datang menyelamatkan kita dan dia naik ke surga, bawa kita untuk selamat. Itu sangat jelas. Itulah kebenaran sejati. Kalau cuma retorika pakai tulisan, tak ada bukti, ada fakta, tidak ada penyataannya, itu namanya ilusi. Beda, Bu. Sangat berbeda. Oke, itu dulu, ya. Oke, Ibu Nur tadi bertanya, itu Anda tidak konsisten menjawabnya. Yang ditanyakan Anda adalah sejarah. Bu Nur tadi menarasikan, ya kan, mana salibnya, mana kayunya, mana mahkotanya. Itu mestinya kalau sejarah, mesti ada detail bukti-buktinya. Coba tunjukkan buktinya mana, ada di mana, dan di museum mana gitu. Coba. Bukti-buktinya, oh banyak sekali, nggak nampung bro. Itu referensi saya banyak banget. Lo kalau bro tanya itu, udah ribuan tahun kok. Nggak usah lah bro, itu ada bukti dan bisa di tracing. Makanya sekali-sekali bro misalnya ke Yerusalem sana, di trace aja, di track and trace aja. Di mana Yerusalem sebelah mana? Aduh bro, itu bro mimpi kesiangan namanya. Lu memalukan itu ya. Iya ya, jadi jangan begitulah ya. Jangan menarasikan. Bukan menarasikan, kau itu siang bolong, mimpi di siang bolong. Enggak usah bernarasi, banyak kencong. Literasinya banyak sekali kok. Sejarah ya, Bung Triwira. Sejarah itu kejadiannya ada di Yerusalem, di Timur Tengah, di Palestina, tanah Kanaan, tanah Yudea. Tetapi kenapa Anda menyebutkan museum-museum yang di Eropa? Barangkali itu situs yang lain, Bang. Kejadiannya itu terjadi di Timur Tengah, tidak di Eropa. Sedangkan kalau kita ketahui, sejarah Nabi Muhammad itu ada semuanya. Sejarah Firaun pun masih ada. Sedangkan ini kisah terjadi Pak Dirman ketika berjuang melawan Belanda itu museumnya ada di Jogja, Bang, bukan di Jakarta. Peninggalan-peninggalan Pak Dirman itu ada di Jogja. Jadi sangat ambigu ketika kejadiannya di Jogja tapi museumnya ada di Jakarta gitu loh. Silakan ditanggapi. Iya bro tahu ya. Bro tahu nggak waktu di Yerusalem itu siapa yang berkuasa? Orang Romawi. Iya kan? Jadi dia yang berkuasa. Dia bisa bawa bukti-bukti itu. Itu nggak, kalau bro pakai kayak itu, itu mah lagu lama bro. Iya kan? Iya kan? Iya. Terus yang gali peninggalan itu orang siapa? Orang Eropa sana. Ketemu dia bawa di museum. Loh iya bro, masa nggak tahu sejarah seperti itu bro? Orang aneh.
Tahu ini gimana Ya, sih? ya, udah, Ya, saya ya percaya udahlah, jangan sejarah. begitu, Saya bro. percaya Kalau sejarah bro lah. begitu, iya. Aduh, Ya, saya gimana lanjutkan sih? tadi loh. Jenazahnya, Karena Bang Dikira, bentar, jenazahnya siapa dulu? Fir'aun Siapa dulu? Siapa ditemukan dulu? di Mesir, bukan di Eropa. Itu ada museumnya di Mesir. Peninggalan piramida pun masih ada, Sphinx juga ada. Tentang kurma, kurma itu yang kurma terbaik di dunia itu sekarang itu ada di Israel, Bang, di Jericho itu ada kebun kurmanya. Jadi di Palestina itu wajar kalau ada kebun kurma. Tapi yang aneh ini adalah tentang palungan ini tidak jelas palungan yang mana. Dulu Pendeta Hatide mengatakan itu adalah belum tentu kandang domba karena bisa jadi kandang bersama dengan kandang yang lain, kandang babi atau kandang apa gitu. Itu Bang. Ya, bro, nggak tahu kan? Itu Migdal Eder, bro tahu nggak arti Migdal Eder? Nggak tahu kan? Ya, jadi sudah ada semua, bro. Bukti-buktinya ada. Aduh, bro ini. Jadi, bro tuh banyak nggak tahu ya. Itu sudah ribuan tahun ditanyain orang, bro. Dan itu sudah dibuktikan di tracing di dalam sejarah. Fakta-fakta tuh ada semua. Migdal Eder tahu nggak? Ya sudah, bro, nggak tahu kan? Bukti Ya sudah, gambarnya nggak tahu. mana, literasinya mana, Mana tempatnya di mana kayu literasi, salibnya literasi. itu aja udah. Abang Literasi itu banyak buktikan, banget, kami baru bro. percaya. Kalau abang nggak bisa buktikan, Aduh. sampai saat ini masih nerobos dengan narasi yang lain. Saya kira gagal Anda menarasikan bahwa itu kebenaran. Ini yang menarik ini Bang Triwira. Itu kan Tuhan yang disalibkan. Mestinya kan orang juga akan memuseumkan itu salibnya yang dulu buat nyalib Yesus itu seperti apa, tombaknya seperti apa, terus mahkota berdurinya seperti apa, mahkota berduri sakti, tombak sakti, terus salib sakti itu harusnya ada Bang. Juga ada tiga mestinya yang karena ada kanan dan kiri. Di manakah di museum manakah disebutkan itu gitu loh. Silakan Ya, jadi gini, ya tahu lompat lagi. Jadi Migdal Eder itu, saya pikir kamu mau tanggapi. Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba. Dia lahir di situ, Tuhan Yesus, dan itu ada palungannya. Oke, di Bethlehem. Oke, jadi sangat jelas dan ada buktinya. Saya punya nih foto-foto banyak banget. Aduh, kau mau tanya itu udah berhamburan, bro. Ya, nggak perlu saya tampilkan di sini. Ya, kamu tracing di situ ada semua. Ini bro, Ya, kalau memang Yesus itu gitu. dari Bethlehem, kenapa di sini disebut kan Yesus orang Bethlehem, tapi disebut sebagai orang Nazaret? Ini juga harus dijelaskan, bro. Iya, bro, kan tadi udah tak jelasan dia datang ke Bethlehem itu untuk apa? Ya, pada waktu dia lahir di sana itu ada sejarahnya, di Alkitab juga ditulis. Nah, setelah dia lahir, dia itu pada waktu dikejar untuk dibunuh, oke, makanya dia lari ke Mesir. Terus setelah itu besarnya tinggalnya di Nazaret. Aduh, gimana sih? Nggak paham lagi. Kau pernah, misalnya kau apa tuh lahir di apa namanya di Balikpapan sana. Terus akhirnya kau besarnya di mana? Misalnya di Jakarta besarnya. Itu mirip seperti itu, begitu loh. Ya kan, bukan orang Nazaret, dia lahir di Nazaret, besar di Nazaret terus. Tidak, itu jelas kok kronologisnya. Sangat jelas, bro. Berarti bro nggak baca. Bro nuduh saya tidak baca. Si Ita ini Jadi, puluhan tahun baca sejarah Alkitab itu bro ya. bisa langsung Aduh, kau terpapar salah jika- pokoknya jika ya, Bro Rio ya. kejelasan, Jangan menurut seakan-akan ini kau benar, benar, kau Bang yang Triwira. salah. Udah ya, udah. Enggak, begini Bang Triwira. Sekarang kayu yang dipakai untuk menyalip ini kayu apa? Kayu jati atau kayu apa ya? Kayu pohon nangka atau kayu apa gitu loh. Jadi sejarah itu bisa terkuak di situ. Itu aja. Sama tempatnya di mana ini gitu. Sudah keimanannya dia. Tapi yang paling menonjol itu terkait dengan saat terbelahnya bumi tadi kan disaksikan orang Israel. Karena orang Israel menyaksikan semua itu. Apalagi dengan bangkitnya seorang manusia kudus yang sudah beribu tahun bangkit, ya dah. Lalu datang ke kota Kudus, kan gitu penjelasan. Karena yang menyaksikan banyak, pastinya orang Israel mengenal ini. Karena ini sejarah paling heboh ini. Bumi terbelah loh. Dan di situ para orang-orang yang sudah mati ribuan tahun bangkit loh, itu disaksikan orang Israel semua itu ceritanya. Tapi kita compare.
Karena kayak orang Yahudi kan juga beragama dan punya nabi-nabinya juga yang sudah meninggal. Saat bangkit itu pastinya dia kan tercatat. Nah ini cerita apa? Apakah cerita yang memang benar-benar cerita yang diberikan narasikan kejadian di Israel, atau cerita yang lain dihubungkan dengan Yesus gitu aja? Karena orang Israel ternyata tidak ada cerita itu. Yang notabene Israel juga mempunyai nabi-nabi yang sudah mati. Yang beribu-ribu tahun, termasuk Musa kan termasuk orang kudus. Nah ini terkonfirm di mana gitu loh. Apa terkonfirmasinya cuma di Kristen saja, atau yang ke tempat kelahirannya Yesus yang mayoritas saat ini orang Yahudi? Itu saja kok repot. Kalau itu bohong, berarti semua bohong. Gitu aja. Kalau Ya udah, ini saya bohong, tanggapi. berarti itu Oke, saya semua tanggapi. cerita bohong. Itu aja. Bohong apa? Nggak ada yang bohong ditulis dalam sejarah kok bohong. Kau yang pembohong nih, saya baca ya. Mengenai salib sebentar, jangan terlalu banyak. 10 lu tanya. Ini mengenai salib dulu. Diam dulu kau. Ya. Jadi itu potongan salib itu oleh arkeolog itu sudah ditemukan ya di Turki, gereja kuno di Turki. Ya. Kayunya Jadi, kayu apa? Itu dulu sebentar dulu. Sebentar dulu sudah ditemukan. Peninggalan tersebut ditemukan dalam apa? Evakuasi besar-besaran di gereja Balatral. Ya, Balatral yang dibangun tahun 660 Masehi di Provinsi Sinop dekat Laut Hitam. Jelas ya? Nah, sampai ke ini misalnya yang Turin ya. Kain kafan Turin itu juga sudah ditemukan, ada semua di museum. Aduh lengkap semua bro. Aduh, tahu memang jauh-jauh lah jalannya, jangan ini, jangan dekat-dekat sini. Udah banyak sekali. Aduh, dah. Oke, kalau gitu saya ada kerjaan nih ya. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa itu terbukti dalam sejarah dan itu difaktakan. Itu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Bro Billy. Mohon maaf jika saya merepotkan Bro Billy ya. Terima kasih Bro Billy. Saya turun. Mohon maaf minta izin turun ya. Jangan kabur bang. Jangan turun dulu, belum selesai. Oh, saya ada kepentingan lain, loh, Ibu. Ibu Nur ada kepentingan lain, Bu. Nanti kita ketemu. Nanti nggak apa-apa kita bahas bisa 5 jam saya gladi ya. Terima kasih ya. Oke, ya utamakan kerja, jangan TikTok. Kayunya pakai kayu apa mas? Saya pengen tahu mas. Jadi gini ya, saya itu menariknya tadi tentang bumi yang terbelah gitu kan. Nah kalau kita sebut sebagai bumi terbelah, mestinya kan ada menjadi terbelah jadi berapa gitu, jadi 2 atau berapa. Kalau hanya gempa bumi Terbelah itu tidak di dalam kitab itu bang ditulis terbelah 2 memang. Terbelah 2. Bait suci terbelah 2, iya. Batu-batu pun terbelah, batu-batu. Dan kuburan pun terbelah. Seperti ini. Kalau mereka mempertanyakan bulan pernah terbelah, kan ada tanda tanyanya.